Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Parloan Siregar dengan NIM 220170113 dengan jurusan Teknik Informatika mata kuliah A2 Tekno Entrepreneur. Di sini saya akan mewawancarai sebuah warung atau sebuah kantin teras yang bernama Kantin Teras Bu Nur. Mari kita saksikan wawancara selanjutnya. Baik Bu, perkenalkan nama saya Bu Parlawan Siregar dengan jurusan Informatika Bu dengan Universitas Malik Saleh Bu. Di sini apakah boleh saya wawancarai Ibu sebentar Bu? Boleh. Dengan Ibu siapa Bu? Nurdiana. Baik Bu, untuk pertanyaan wawancaranya Bu, apa alasan Ibu membangun usaha atau bisnis ini Bu? Ya, untuk mencari nafkah. Baik Bu, yang pertanyaan kedua Bu, apa yang menurut Ibu menjadi faktor kesuksesan dalam perjalanan bisnis atau usaha Ibu ini? Oh, yang suksesnya? Iya. Ya usaha inilah, usaha jual nasi ini. Nah, usaha warung nasi. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana Ibu mengembangkan ide bisnis ini Bu? Bermula dengan lingkungan kami di sini ada kampus, jadi keluarlah ide saya untuk menjual dari sarapan pagi sampai makan malam untuk usaha kebutuhan kehidupan sehari-hari. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apa saja tantangan utama yang pernah Ibu hadapi dalam membuat bisnis ini Bu? Banyak, terlalu banyak rintangannya. Pertama, masalah persaingan harga. Ada yang di antara kami yang jual begini, ada yang menekan harga serendah mungkin. Itu utamanya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana Ibu mengatasi tantangan-tantangan tersebut Bu? Saya mengatasinya dengan tetap komitmen saya dengan harga segitu, dan kita hanya berharap yang menolong kita yang di atas Allah. Dah. Pertanyaan selanjutnya Bu, apa strategi yang paling efektif yang Ibu terapkan dalam mengembangkan bisnis ini Bu? Rasa, mutu, kebersihan. Baik Bu, selanjutnya apa saja pelajaran terbesar yang Ibu peroleh dari pengalaman membangun bisnis ini Bu? Pelajaran terbesarnya kita bisa belajar macam mana pahitnya kehidupan ini, tetapi kita tidak boleh menyimpang dari satu yang kita percaya, Allah. Dah. Cukup pahit itu, banyak orang yang mengajukan kita untuk mencari inilah, mencari pelaris yang enggak ada, cuman Allah satunya. Itu gitu ya. Pak atau tips nasihat yang ingin Ibu bagikan kepada mahasiswa yang terkait bermulai bisnis Bu? Maksudnya ide yang harus diberikan Iya, ke mahasiswa. idenya kepada mahasiswa Bu, biar bisa berbisnis gitu Bu. Sambil bisnis. Kayak mana ya idenya kalau mahasiswa memang mau jual, ide yang harus diterapkan mahasiswa ini harus, kalau memang dalam bidang penjualan, harus yang kekinian. Kalau yang jualan yang zaman-zaman dulu kurang, ya harus yang kekinian. Idenya entah menjual apa, dia usaha apa, yang penting kekinian. Pertanyaan selanjutnya Bu, dari tahun berapa Ibu menjalankan usaha bisnis ini Bu? 2015. Ibu merintis usaha ini sendiri atau bersama keluarga Bu? Bersama keluarga, bersama keluarga, suami sama anak. Enggak lah sendiri. Kira-kira Bu, modal Ibu membangun bisnis ini berapa Bu? Ini modal dalam hal apa? Segalanya, dari styling ke semua ini, kursi ke ini makan, lebih kurang 10 juta. Itu kursi yang biru tuh, 2 lusin tuh berapa harganya? Kira-kira Bu, omset Ibu dalam sehari di kantin teras ini berapa Bu? Omsetnya, pendapatannya susah ditebak sebab kita punya anak catering ya Des. Kalau kita nggak ada punya catering, rata-rata 1 juta ada, lebih kurang lah. Biasanya Bu, jam operator kantin teras ini jam berapa tutup atau buka gitu Bu? Kami buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore.
Setelah itu Bu, berapa saja Kak Bu karyawan yang bekerja di kantin teras ini Bu? Untuk saat ini 2. Perkenalkan satu ke sana. Perkenalkannya dulu. Nah, satu namanya Supina, yang satu lagi namanya Desma Harahap. Yang pertanyaan terakhir Bu, sasaran Ibu kepada konsumen atau pembeli mahasiswa atau masyarakat setempat Bu? Semuanya, sasarannya ke semua, mahasiswa iya, masyarakat setempat iya. Sekarang kita kan di sini lagi ada pembangunan proyek, orang kerja proyek juga iya. Baik Bu, sekian dari pertanyaan wawancara kepada Ibu. Udah habis? Iya Bu. Terima kasih atas partisipasinya ya Bu. Bagian penutup yang dapat disimpulkan pada poin-poin penting yang saya wawancarai dalam kantin teras ini dari perjalanan beliau dalam membangun yang usaha secara sukses, yaitu pertama untuk mencari nafkah pada keluarganya. Yang kedua, dalam mengembangkan bisnis, ada beberapa ide dalam kantin teras ini, yaitu untuk menjual seperti sarapan pagi dari pagi sampai malam, untuk membuka usaha sendiri dalam kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, adanya rasa mutu dan kebersihan dalam kantin teras ini. Yang keempat, kita bisa belajar macam mana pahitnya kehidupan ini, tetapi kita tidak boleh menyimpang dalam kita kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkuman yang dapat disimpulkan dalam kantin teras Bu Nur, yaitu secara singkat, kantin teras Bu Nur ini telah menunjukkan bahwa kesuksesan melibatkan usaha warung nasinya sendiri. Misalnya warung nasinya seperti nasi bungkus, lauk, dan lain-lain, yang dibangun seluruh anggota keluarganya. Ibu yang punya kantin teras ini sendiri, anaknya dan suaminya sendiri. Analisa yang saya dapatkan dalam wawancara kantin teras Bu Nur ini, yaitu adanya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kantin teras Bu Nur. Seperti banyak sekali yang saya dapatkan, yaitu pertama, masalah persaingan harga. Masalah persaingan harga ini biasanya berbeda dengan harga-harga dengan kantin lain, dengan kantin Ibu Nur. Pertama, adanya menekankan harga serendah mungkin. Misalnya harga nasi bungkus, harga lauk, dan lain-lain sebagainya. Yang strategi yang digunakan untuk mengatasinya yang saya dapatkan, yaitu tetap komitmen dengan harga segitu atau dengan harga secara pas-pasan saja, biar nanti pelanggan nyaman dalam kantin teras Ibu Nur ini. Saran saya dalam pengembangan bisnis kantin Bu Nur ini, yaitu menganalisa pasar, misalnya adanya kebutuhan pelanggan dan pemahaman persaingan dalam berbisnis. Yang kedua, memberikan sebuah pelatihan dan pengembangan kepada karyawan-karyawan dalam kantin teras. Pesan terakhir yang dapat saya sampaikan, yaitu terakhir dari pengalaman dari kantin teras, memberikan pemahaman yang sangat mendalam tentang dari technopreneurship. Kita dapat belajar bahwa cerita atau wawancara yang saya ambil memberikan motivasi dan dukungan kepada mahasiswa ataupun mahasiswi biar bisa berbisnis dan jangan takut gagal dalam persaingan dalam berbisnis.